Nanti karena di grupnya itu dari adminnya nggak bisa apa namanya nggak bisa kirim ke grup. Nanti kalau semisal nggak kesempatan bertanya di forum ini, antum langsung tanya di pribadi saja nggak apa-apa. Nanti saya langsung jawab. Kalau saya tahu ya saya jawab. Kalau nggak tahu ya nanti tak jadikan PR. Kalau misal nanti di sini belum ada kesempatan bertanya di sini, masih bingung, belum jelas, nanti antum langsung bisa pribadi saja nggak apa-apa. Betul. Ini sudah muncul ya? Sudah. Ustaz. Oke, ini ya sudah muncul. Baik, kita mulai dari pertama ini, bab kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nazamnya adalah kitab apa Al-Imri. namanya? Nazamnya kitab Imriti. Babul kalam. Kalamuhum lafdun mufidun musnadu wa kilmatun lafdun mufidun mufradu. Jadi sebelum kita membahas secara panjang tentang ilmu nahu, maka kita harus paham dulu empat hal. Yang akan kita bahas di sini nanti akan berkaitan dengan ini. Kita harus betul-betul bisa membedakan keempat ini nanti. Inti kita akan bahas apa itu kalam. Selain kalam nanti ada istilah kalimat, kemudian ada istilah kalim, kemudian ada juga istilah qaul. Nanti kita yang ini yang akan kita bahas sekarang. Ada kalam, ada kalimat, ada kalim, ada qaul. Kira-kira apa perbedaan dari empat ini? Kalam itu apa? Kalimat itu apa? Kalim itu apa? Ataupun dengan qaul. Hmm. Jadi sebelum kita membahas secara panjang apa itu mubtada khabar, apa itu fa'il, apa naibul fa'il, maf'ul, maf'ul mutlaq, kedudukan secara i'rab rafa, nasab, jar, jazm. Kita harus paham ini dulu karena ini fondasinya. Karena yang mau ditentukan nanti ya seperti ini, kalimat nanti. Nanti berupa kalimat. Nah, ini nanti istilahnya ada kalam, kalimat, kalim, dan juga qaul. Baik. Di sini musonif memulai dengan yang kalam. Ini karena apa? Kalamuhum lafdul mufidul musnadu wal kilmatul lafdul mufidul mufradu. Kalam itu apa? Kalam itu adalah lafat. Kalam itu menurut ulama nahu adalah sebuah lafat yang berfaedah dan tersusun. Ada satu, ada satu syarat yang ditinggalkan oleh musannif yaitu berbahasa Arab. Ada satu lafaz ditinggalkan oleh musannif yaitu berupa bahasa Arab. Baik, jadi ini rukun-rukunnya. Ini hal-hal yang harus terpenuhi dalam kalam. Jadi kalam itu baru dikatakan kalam kalau memang memenuhi empat hal. Ketika berupa lafaz, kemudian yang kedua adalah murakkab atau tersusun. Murakkab itu tersusun. Kemudian yang ketiga adalah apa namanya berfaedah. Berfaedah itu memahamkan. Kemudian yang terakhir itu adalah berbahasa Arab. Nah, ini baru dikatakan kalam ketika sudah memenuhi empat hal ini. Baru dikatakan kalam ketika sudah memenuhi empat hal ini. Makanya di sini disebutkan kalamuhum lafdun, kalam itu yang dimaksud dengan kalam adalah lafaz, mufid itu berfaedah atau memahamkan, musnad itu tersusun, kemudian ada satu yang ditinggalkan sebenarnya, yaitu harus berupa bahasa Arab. Ini kalam. Hmm. Sekarang kita bahas apa yang dimaksud dengan lafaz. Lafaz ini meskipun wordnya juga muncul ya. Word di Ya, sini, muncul, Ustaz. hah? Muncul. Muncul Muncul, Ustaz, Ustaz. sudah ada. Kalam.
Lafat itu apa? Ini ya, nanti kita praktikin nanti. Lafat itu adalah terdiri dari huruf hijaiyah. Yang dimaksud dari lafat ini harus terdiri dari huruf hijaiyah. Yang maksud dengan lafat ini harus terdiri dari huruf hijaiyah. Ini. Jadi Kemudian kalau tersusun itu apa? terus Kalau tersusun itu murokab tadi. terdiri dari dua kata. Tersusun itu lebih dari satu kalimat maksudnya. Kalau cuma satu kalimat berarti belum tersusun. Contoh alhamdu. Alhamdu lafat berupa lafat itu. Karena terdiri hurufnya. Kalau tersusun itu maksudnya adalah harus terdiri dari dua kata atau istilahnya harus lebih dari dua kalimat. Harus lebih dari satu kalimat. Kalau cuma satu kalimat nggak cukup. Berarti tidak tersusun. Berfaidah. Maksudnya berfaidah gimana? Berfaidah itu memahamkan. Artinya ketika saya mengungkapkan sesuatu, ketika saya mengungkapkan sesuatu, maka yang mendengarkan itu langsung paham. Ketika saya bilang saya mau makan, yang dengar itu langsung paham ungkapan saya. Itu namanya berfaedah. Saya mau makan, itu namanya bermanfaat, berfaedah. Berfaedah itu memahamkan. Ketika diungkapkan, orang yang mendengarkan langsung paham apa maksud yang saya ungkapkan. Saya mau pergi ke pasar, yang mendengarkan pasti paham dan saya yakin bahwasanya kalian semua paham apa yang saya maksud. Saya mau pergi ke pasar, itu namanya memahamkan. Karena ada lafaz yang tidak memahamkan. Muter-muter gak ketemu apa maksudnya misalnya. Masjid memukul Umar di samping jendela apa misalnya. Masjid memukul Umar apa maksudnya gitu. Kok ada masjid memukul? Masjid berjalan di atas pesawat. Ini kan nggak memahamkan, membingungkan adanya. Pasti bingung yang mendengarkan ketika saya mengungkapkan seperti itu, yang mendengarkan pasti bingung. Nah itu namanya tidak berfaedah, tidak bermanfaat. Tidak berfaedah, tidak memahamkan, bukan bermanfaat. Kemudian yang terakhir ini harus berbahasa Arab. Yang terakhir ini adalah harus berbahasa Arab. Ini baru dikatakan kalam. Jadi dari sekian kalam, kalimat, kalim dan qaul yang mempunyai ketentuan-ketentuan tertentu adalah ini yang kalam. Karena baru dikatakan kalam kalau sudah terpenuhi dengan empat hal ini. Kalau belum terpenuhi dengan empat hal, maka tidak bisa dikatakan dengan kalam. Belum bisa dengan dikatakan dengan kalam. Kita contohkan sekarang. Di sini. Uh, ini. Contoh yang ini. Doroba Zaidun Amran. Doroba Zaidun Amran. Ini dikatakan dengan kalam. Kenapa kok dikatakan kalam? Doroba Zaidun Amran. Zaid maupun Umar. Kalau saya tanyakan nanti ya, nanti saya tanyakan. Kalau nanti doroba Zaidun Amran kalam apa bukan? Misal nanti kalam. Nah, kalau jawab kalam berarti sudah memenuhi empat hal. Kalau nanti tidak, kalau nanti itu tidak mengatakan kalam, ini saya tanyakan kalam apa bukan? Bukan. Nanti kalau yang jawab bukan, tinggal nyebutin kenapa kok dikatakan dengan kalam. Jadi tinggal nyebutin syarat yang tidak terpenuhi.
Sebagai contoh dulu yang pertama adalah Doroba Zaitun Amron. Doroba Zaitun Amron ini adalah kalam. Kenapa kok dikatakan kalam? Yang pertama, Doroba Zaitun Amron berupa lafad. Doroba Zaitun Amron ini sudah berupa lafad. Karena semuanya sudah terdiri dari huruf hijaiyah. Semuanya itu sudah terdiri dari huruf hijaiyah. Kemudian yang kedua, berfaedah memahamkan. Doroba Zaitun Amron. Zaid memukul Umar. Orang pasti paham. Oh, Zaid memukul Umar. Perkataan Zaid memukul Umar itu gak membingungkan, langsung memahamkan. Bagi yang mendengarkan itu langsung paham. Gitu. Kemudian syarat selanjutnya adalah tersusun. Makanya saya tadi sudah sebutkan yang dimaksud tersusun itu harus lebih dari dua, harus lebih dari satu. Terdiri dari dua ataupun lebih, terdiri dari dua ataupun lebih. Ini doroba satu kalimat sudah satu kata. Zaid dua, Amron tiga. Sudah terpenuhi. Kemudian syarat yang keempat berbahasa Arab. Daraba Zaidun Amran. Daraba Zaidun Amran berbahasa Arab. Jadi semuanya sudah terpenuhi. Berarti Daraba Zaidun Amran, kalau saya tanyakan Daraba Zaidun Amran kalam apa bukan, maka jawabannya kalam. Kenapa kok dikatakan kalam? Karena sudah memenuhi rukun-rukunnya kalam. Karena sudah memenuhi apa namanya ketentuan-ketentuan kalam. Sebelum saya tanyakan kepada antum ini, nanti saya tunjuk ya satu. Ada yang masih bingung? Langsung yang bingung langsung tanyakan saja langsung. Aman ya? Langsung yang mau tanya itu langsung An. antum yang mau tanya itu langsung nanti nyalakan kami mana mikrofonnya langsung. Berarti aman. Kalau nggak ada berarti aman. Baik, saya tunjuk ya. Berarti kalau sudah nggak ada tanya berarti sudah aman semua. Baik, saya tunjuk. Ini siapa saja ini ya coba. Kepada Jeffrey. Jeffrey ada Jeffrey? Jeffrey? Ada. Oke. Ahi Jeffrey. Sekarang ini yang nomor dua yang ini. Doroba Zaitun Amron. Saya tanyakan kepada Ahi Jeffrey. Doroba Zaitun Amron yang ini. Doroba Zaitun Amron kalam apa bukan? Kalam. Kalam. Bukan, bukan, Zat. Kalau jawab kalam berarti sudah terpenuhi semua rukunnya. Bukan, bukan, Ustaz, bukan. Oh, bukan. Kenapa kok bukan? Tidak berbahasa Arab. Eh, Ayo, Jeffrey. Doroba tidak Zaitun berbahasa Arab. Amron kalam apa bukan? Bukan. Kenapa? Tidak berbahasa Arab. Karena tidak berbahasa Arab. Oke. Saya satu lagi coba. Muhammad Al-Fatih ada? Ada Ustaz? Oke, Muhammad Al-Fatih. Doroba Zaitun Amron kalam apa bukan? Bukan. Tadi katanya Jeffrey, Akhi Jeffrey ini bukan kalam. Karena kenapa? Karena tidak berbahasa Arab. Sekarang kepada Al-Fatih. Al-Fatih ini kalam apa bukan? Bukan karena tidak Kenapa? terdiri tidak terdiri dari huruf hijaiyah. Karena tidak berupa lafaz. Oh, Jadi ini Akhi Jeffrey. Ini yang tidak terpenuhi syaratnya Doroba Zaitun Amron. Yang tulisannya seperti ini, yang bentuknya seperti ini bukan kalam. Kenapa? Karena tidak berupa lafaz. Karena ini terdiri dari huruf Latin. Doroba Zaitun Amron ini sudah berbahasa Arab. Doroba itu artinya memukul.
Ini sudah berbahasa Arab. Cuma yang tidak terpenuhi adalah lafaz. Oke. Ya, Ustaz. Kita lanjut kepada Deden Akhyar. Akhi Deden, ada? Ada, Ustaz. Oke. Kita coba langsung kita praktekkan yang ini. Insyaallah. Darabal masjidu minal bait. Darabal masjidu minal bait. Ahi Deden. Darabal masjidu minal bait. Kalam apa bukan? Bukan, Ustaz. Kenapa kok dikatakan bukan kalam? Karena belum terpenuhi salah satu syarat Apa yang tidak dari kalam, terpenuhi? yaitu mufid, tidak memberi faidah, Ustaz. Tidak memberikan faidah. Pasti bingung. Darabal masjidu minal bait. Iya, Pasti bingung. Apa maksudnya itu? iya. Daraba Kalau memukul syarat, asmi al masjid itu apa masjid minal bait dari rumah. Pasti yang dengar iya, itu bingung. iya, Berarti ketika darabal masjidu minal bait kalam apa bukan? Bukan. Kenapa? Karena bukan. tidak memahamkan atau Tidak, tidak mufid. iya, iya, Ustaz. Oke. Lanjutkan kepada Jasmine Mutiara, kepada Mutiara. Ada? Mutiara enggak ada ya? Hadir Ustaz. Oh iya, hadir, hadir. Ukti Mutiara. Sekarang alhamdu. Ini Ukti Mutiara, alhamdu. Alhamdu ini kalam apa bukan? Yang ini, yang alhamdu, yang di bawah alhamdu kalam apa bukan? Hmm? Maksudnya gimana Ustaz? Maaf tidak terlalu jelas. Oh, alhamdu ini termasuk kalam apa bukan? Ketemu tapi kan ya, kelihatan ya. Iya Ustaz. Alhamdu kalam apa bukan? Kalam. Maaf, bukan. Kenapa kok bukan? Kenapa kok bukan? Kalam ilahi bukan sih Ustaz. Gimana? Iya deh sepertinya. Maaf lupa. Kalam ilahi bukan. Iya ya. Oke, coba kita kenca dulu. Silvi, Ukti Silvi. Nah, Ustaz, Alhamdu kalam apa bukan? bukan. Kenapa? Karena salah satu syaratnya tidak terpenuhi, Apa yang tidak yakni terpenuhi? tersusun atau murokab. Tidak murakkab. Karena tidak tersusun atau istilah lainnya adalah musnad. Tidak tersusun, tidak murakkab. Maka tidak buka alhamdulillah bukan dikatakan kalam. Karena syaratnya tidak terpenuhi yang berupa musnad atau istilah lainnya murakkab atau artinya adalah tersusun. Terjemahan adalah tersusun. Nah, kemudian kepada Ukhti Nabila. Ukhti Nabila, ada? Iya, Ustaz. Zaid memukul Umar. Zaid memukul Umar. Yang ini Zaid memukul Umar kalam apa bukan? Bukan, Ustaz. Kenapa kok dikatakan kok bukan kalam? Karena yang memukulnya itu tidak berbahasa Arab. Karena syarat yang tidak terpenuhi adalah tidak berbahasa Arab. Kalam itu harus terpenuhi empatnya. Salah satu tidak terpenuhi, maka tidak bisa dikatakan dengan kalam. Maka kalam itu semuanya harus terpenuhi. Salah satunya tidak terpenuhi, maka tidak bisa dikatakan dengan kalam. Gitu. Baik. Kita lanjut. Sudah bisa dipahami semua kan ya? Insya Allah, Ustaz. Oke, kita lanjut. Nah, mohon izin Ustaz, Ya, mohon izin mau bertanya. ya silakan. Pria yang tadi Ustaz, yang doroba Zaidun Amron itu tidak dikatakan kalam karena salah satu syaratnya tidak terpenuhi itu lafadznya. Mohon maaf Ustaz, yang dimaksud lafadznya di situ yang mana ya Ustaz ya? Maksudnya contoh lafadz gitu.
Silahkan, lafat Ustaz. ini secara penulisan nanti harus terdiri dari huruf hijaiyah. Seperti halnya doroba ini kan berupa lafat. Dot, ro, ba, zat ini. Alhamdu, alif, lam, ha. Ini kan huruf hijaiyah. Iya, Kalau ini kan bukan huruf hijaiyah, tapi ini kan huruf apa? Latin. Huruf Latin. Secara bahasa Oh, Arab memang berbahasa Arab. Cuma mm-mm. dia tidak berupa lafat. Dia berupa huruf Latin. Lafat itu nanti tersusun dari huruf hijai seperti halnya doroba. Doroba ini lafat. Karena kenapa? Doroba yang ini ya, yang di depan. Karena ini terdiri dari huruf hijaiyah. Secara penulisan. Alhamdulillah. Itu. Alhamdulillah. Bisa dipahami, Ustaz. Oke, siap. Oke, lanjut. Kalam sudah. Sekarang wal kalimah. Wal kalimatul lafdun mufidul mufradu. Nah, ini kalimat. Wal kalimat. Kok wal kalimat apa? Kalimat adalah lafaz yang mempunyai makna. Kalimat itu al-lafdul mufid al-mufrad. Kalau kalimat itu adalah lafaz yang mempunyai makna. Al-mufid al-mufrad ini maksudnya bermakna. Berfaidah itu artinya bermakna. Kalimat ini nanti kan ada kalam sudah. Kalimat ya satu persatunya. Satu persatunya ini dikatakan kalimat doroba. Seperti halnya doroba ini kan kalimat. Doroba kalimat. Kalimat fi'il. Doroba artinya memukul. Zaidun kalimat isim. Karena ini bermakna orang. Amron kalimat isim karena orang. Al-bait kalimat. Karena ini ada kalimat apa? Kalimat isim. Nanti karena bermakna rumah. Min ini kalimat huruf bermakna dari. Al-masjid bermakna kalimat. Jadi satu persatunya itu dinamakan dengan kalimat. Tapi harus bermakna ya. Kadang kita asal-asalan buat lafaz tapi nggak tahu maknanya apa. Karena memang nggak ada maknanya, berarti asal-asalan. Jadi kalimat itu berupa lafaz yang mempunyai makna. Awal kalimatul lafzul mufid al-mufrad. Al-mufid ini bermakna. Kalau semisal antum buat lafaz asal-asalan dan itu tidak ada di kamus, ya bukan berarti. Disusun sudah lafaz terdiri dari huruf hijaiyah, tapi dicari di kamus manapun nggak ada, ya bukan kalimat. Karena kalimat itu selain berupa lafaz, dia harus mempunyai makna, jelas maknanya. Al-masjidu masjid, al-madrasah itu madrasah, zahaba pergi, min dari, ila ke, ta'allama belajar, allama yu'allimu mengajar, yadrusu belajar, yanam tidur. Itu semuanya kalimat. Al-lu'abatu permainan. Al-lu'abatu permainan itu adalah kalimat. Lafaz yang mempunyai makna. Jadi yang ketat itu cuma ini. Yang ketat ini adalah, oh ini apa ini ya? Apa artinya ini? Ada yang tahu ya ini? Kalau kalimat, ya seperti itu, satu persatunya yang penting dia punya makna, nanti kalimat. Satu persatunya itu kalimat. Kalau asal-asalan, nanti nyusun asal-asalan, ya bukan nanti. Gak ketemu, dilihat di kamus apapun, gak ada. Hmm. Nah, kalau kalim, kan kalam sudah ya. Kalau kalim, gimana? Hmm. Hmm. Nah, lismin wa fi'lin summa harfi tanqasim wa hadhihi salasuha hiyal kalim. Kalau kalim itu
tersusun dari 3 kalimat. Namanya kalim itu jamak daripada kalimat. Kalim itu jamak daripada kalimat. Ketika lafaz itu sudah tersusun dari sekian banyak kalimat, baik memahamkan ataupun tidak, maka dikatakan dengan kalim. Ketika sudah tersusun dari ketika minimal jamak berapa? Minimal jamak itu kan 3. Baru dikatakan jamak ketika jumlahnya ada 3. Kalim itu nanti terdiri dari beberapa kalimat. Baik nanti memahamkan, baik itu memahamkan ataupun tidak, maka nanti dikatakan kalim. Dikatakan kalim. Contoh, semisal yang tadi, dorobal masjidu minal bed. Ini kalim apa bukan? Kalim, karena sudah terdiri dari sekian kalimat. Doroba, kalimat, al-masjid, kalimat lain, min, kalimat, al-bed, kalimat. Ini kalim. Tapi ini bukan kalam. Dorobal masjidu minal bed, ini kalim. Tapi bukan kalam. Karena kalam, pensyaratan kalam, rukun kalam harus berfaedah. Kalau kalim enggak. Yang penting sudah terdiri dari beberapa kalimat, kemudian baik nanti memahamkan ataupun tidak, maka sudah bisa dikatakan kalim. Doroba Zaidun Amron, ini dikatakan kalam, juga dikatakan dengan kalim. Dorobal masjidu minal bed, ini dikatakan kalim, tapi bukan kalam. Tapi bukan kalam. Melin. Gimana? Bisa dipaham? Bisa dipaham? Insya Allah Ustaz. Oke. Ada yang terakhir. Bisa, Ustaz. Ada yang terakhir adalah qaul. Yang terakhir adalah qaul. Yang terakhir adalah qaul. Qaul itu apa? Ini kalau qaul itu wal qaulu lafdhu qad afada mutlaqo kakum waqad wa inna zaidan irtaqo. Qaul adalah lafaz yang berfaedah, mengandung makna secara mutlak, baik tersusun atau tidak, memahamkan atau tidak. Kalau qaul itu lebih umum lagi. Qaul itu adalah lafaz yang mempunyai makna, baik nanti tersusun ataupun tidak, baik memahamkan ataupun tidak, maka dikatakan dengan qaul. Sehingga semuanya nanti kalam itu juga bisa dikatakan dengan qaul. Kalimat itu bisa dikatakan dengan qaul. Kalim itu bisa dikatakan dengan qaul. Jadi qaul itu cakupannya ke kalam masuk, ke kalimat masuk, ke kalim masuk. Kalam sudah pasti kalim, tapi kalim belum tentu kalam. Nanti itu udah. Kalau qaul ini masuk ke secara keseluruhan, masuk kepada kalam, kepada kalimat kalim, tapi kalam itu sudah pasti kalim, tapi kalim belum tentu itu. Ini kalau kalim nanti baik memahamkan atau tidak. Ya pasti Bapak ya. Betul nonton. Ya anu. Ini apa ya? Yang Rami ini dimatikan dulu. Ini siapa ini? Gimana teman-teman? Ada yang bingung? Insya Allah sudah dipahami, Ustaz. Gimana? Aman semua? Perbedaan antara kalim sama qaul, Ustaz. Kalim dengan qaul. Ya, lebih jelasnya. Ya. Kalau kalim itu harus terdiri dari beberapa kalimat. Kalim itu kan jamak dari kalimat. Kalim itu kan jamak dari kalimat, sehingga ketika contoh seperti ini. Oke, melon. Ini
Contoh, doroba Zaidun Amran. Ini kalim sudah. Karena sudah terdiri dari 3 kalimat. Minimal jamak itu kan 3. Apalagi yang dorobal masjid minal bait. Yang penting sudah tersusun dari lebih dari 3 kalimat, baik memahamkan ataupun tidak, itu dikatakan dengan kalim. Tapi kalau qaul lebih umum lagi. Kalau qaul itu baik tersusun, yang penting lafadznya punya makna, baik tersusun atau tidak, baik memahamkan atau tidak. Doroba Zaidun Amron, memahamkan, tersusun, qaul. Dorobal masjidun minal bait, tersusun tapi tidak memahamkan, qaul. Alhamdulillah punya makna, yaitu segala puji, tapi tidak tersusun, qaul. Jadi gitu. Jadi kalau qaul itu cakupannya lebih luas, makanya ketiganya dari kalam, kalimat, dan juga kalim, semuanya itu dimasuki oleh qaul. Kalau kalim harus terdiri dari beberapa kalimat, minimal 3 kalimat. Minimal dari Iya. kalimat. Apa pet ini? Minimal 3 kalimat. Tapi kalau qaul baik tersusun 1 kalimat, 2 kalimat, baik memahamkan ataupun tidak, semuanya bisa mencakup. Yang penting dia punya makna. Tapi kalau kalimat adalah lafaz yang mempunyai makna saja, tidak tersusun nanti. Setiap satu persatunya itu adalah kalimat. Satu persatunya kalimat. Tapi kalau kalam baru dikatakan kalam dengan memenuhi 4 syarat itu. Harus berupa lafaz, murakab, harus berupa lafaz, kemudian tersusun, kemudian memahamkan, dan juga berbahasa Arab. Jadi dari ketiganya, dari kalam, kalim, qaul, dan juga kalimat, yang paling sulit, yang banyak kriterianya, ketentuannya adalah kalam. Sedangkan yang lain tidak. Terima kasih, Ustaz. Mana, Elin? Ada daftar, Elin? Gimana, Akhi, semuanya? Aman? Alhamdulillah. Alhamdulillah aman, Ustaz. Oke, kita lanjut berarti. Gratis Gamelon. Nah, ini sudah pembagiannya ya. Ini sudah pembagiannya. Kalau yang ini yang tadi, kalau kalimat itu kan nanti pasti cuma ada 3 ya. Ada kalimat isim, fi'il, dan juga huruf. Ada isim, fi'il, dan juga 3 huruf. Ini semuanya. Nanti semua kitab ke belakang itu, nanti tidak akan lepas dari 3 ini. Ini suaranya siapa ya? Kok matikan dulu. Mana sudah ini. Nanti ini semuanya tidak akan lepas dari ini. 3 ini. Kita lanjut. Karena kalimat itu ada 3, ada kalimat isim, fi'il, dan juga huruf. Hebat tangguh deh, Mas. Kenapa isim Ustaz, mic-nya Ustaz itu, Ustaz. isim mujarrad yang keempat ke bawah itu enggak ada. Berarti enggak ada alatnya, Apa Andi? Golek ono. Ayo golek ini. Bapak itu aku butuh gitu. Ustaz. Ini suaranya yang masih mikrofonnya yang dihidupkan, matikan dulu. Ya, gelap. Ustaz aja bisa, Ustaz. Dari punya siapa nih? Kau. Itu Ustadz punya Muhammad Azamul. Muhammad Azamul Hakim. Bawa kata. Kemana ini? Orang. Gimana aja? Sopo. Ayo. Bisa ya? Baik, ini ya. Sekarang fal ismu bit tanwini, karena isim ada isim, fi'il, dan juga huruf, maka kita mulai dari isim. Fal ismu bit tanwini wal khafdi udif wa harfi khafdin wa bilamin wa alif. Kalimat isim
itu mempunyai 4 tanda ya. Kalimat isim itu mempunyai 4 tanda. Pun mau anjing. Azam. Sip. Karo apa nah? Nah, cara Apa lihat. itu? Ya, ayo. Mas, Ini ada 4 ya. enggak Mas, emang mau dijual lagi nih. Ini gimana Dijual cara lagi. anunya? Kok nggak bisa ya? Ya, Akhi tapi ya ya Azam. bentar Mas. Punya antum. Ini Mas, saya masih nyari ayah saya. Bisa nunggu bentar ya, Mas. Enggak apa, Mas. Bentar Mas ya. Mas, Jadi Ustadz matiin. Bentar. bentar, Mas. Ya, siapa? Kan duduk situ enggak apa, Mas? Oh, Kok masih minta as ya? Sudah bisa sudah. Oke. Ini ada 4, ada kalimat isim. Nah, ini ada tandanya. Kalau isim, gampang ya. Kalau isim nanti semuanya ada tandanya. Isim semuanya ada tandanya. Yang agak bingung itu ketika fi'il. Tandanya kalimat isim ini ada 4. Ada tanwin, kolamun, masjidun, kitabun. Kolamun kalimat apa? Isim karena kenapa? Tanwin. Masjidun kalimat apa? Isim karena kenapa? Tanwin. Kitabun kalimat apa? Isim karena kenapa? Tanwin. Karena tanwin. Itu. Kemudian apa lagi? Tandanya adalah jer. Jer ini maksudnya bisa dijerkan. Dijerkan ini gara-gara 3. Bisa jadi karena kemasukan huruf jer, min baitin. Min baitin ini adalah kalimat apa? Kalimat isim. Selain kemasukan huruf jer, karena dia itu juga bertanwin. Kemudian idhofah, gulamu zaidin. Gulamu zaidin, susunan idhofah juga kalimat isim. Jadi gulamu zaidin. Susunan idhofah gulamu isim, zaid isim. Gulamu itu tanwinnya dibuang karena menjadi mudhaf. Karena syarat mudhaf tidak boleh ada tanwin. Mudhaf itu tidak boleh ada tanwin. Gulamu zaidin. Gulamu zaidin. Jadi idhofah itu juga dikatakan dengan kalimat isim. Kemudian tabi ini tawabi nanti kita akan bahas. Kemudian yang ketiga adalah kemasukan huruf jer. Sirtu minal basroti. Al basroti ini kalimat isim karena kemasukan huruf jer. Kemudian diawali oleh al. Diawali oleh alif lam. Al madrasatu. Setiap lafaz yang diawali oleh al, maka itu juga dikatakan dengan kalimat isim. Berarti tandanya adalah tanwin, bisa dijerkan, kemasukan huruf jer, kemudian diawali oleh al. Maka ini dikatakan dengan kalimat isim. Coba kita praktekkan. Afwan, Al-bahis. Ustaz, Ya, apa yang dimaksud dengan jar? jer itu nanti kita masuk ke pembahasan. Nah, sebenarnya nanti ya kita akan bahas apa itu rofa, nasab, jer dan jazm. Pembahasannya nanti sebenarnya. Kalau rofa itu kan tandanya dibaca dhamma itu zaidun. Zaidun itu di rofa. Kalau nasab berarti zaidan, tanda asalnya fathah nasab. Kalau jer itu kasroh. Jer itu dibaca kasroh zaidin. Itu jer atau khofat. Khofat atau dengan jer ini sama. Khofat ataupun jer ini adalah sama. Kadang kita mengatakan khofat, kadang juga mengatakan dengan jer. Khofat ataupun jer. Nah, Ustaz. Oke. Anu Sekarang Ustadz, kita, kalau yang kemasukan huruf jer itu tadi gimana Ustadz? kemasukan huruf jer. Kalau kemasukan huruf jer, berarti kan huruf jer itu kan banyak nanti. Min, ila, an, ala, fi, ruba. Setiap lafaz yang kemasukan min, ila, an, ala, berarti setelahnya itu adalah kalimat isim. Kalau Setiap lafaz, masuknya
Gimana? Tiga itu bedanya kemasukan huruf jar sama masuknya huruf jar. Hmm. Nah, ini sama, cuma menjelaskan yang ini. Bahwasanya jar bisa dijerkan ini bisa karena kemasukan huruf jar. Ini sama, maksudnya yang ini adalah yang A ini maksudnya adalah ini sebenarnya. Oh Yang ya Ustaz. 4 ini adalah ini. Cuma di sini saya menjelaskan bahwasanya sesuatu lafat yang bisa dijerkan itu ada karena tiga hal. Karena memang kemasukan huruf jar. Sebenarnya memang di sini sudah disebutkan sendiri. Ada kalanya susunan idhofah karena menjadi mudhof ilaih. Ada kalanya adalah tawabi bismillahi ar-rahmani. Ar-rahmani dibaca jar karena ikut kepada Allahi. Tawabi ini pembahasannya nanti di pertemuan paling akhir. Tawabi nanti kan itu kan ada 4. Ada ataf, naat, taukid, dan juga badan. Ya. Yang A yang di sini ini maksudnya adalah yang nomor 3. Karena kan sebenarnya ada 3. Ada sebenarnya ini ada tanwin. Tanwin itu ya ini. Ada khofat, maksudnya khofat ini bisa dijerkan. Kemudian yang ketiga kemasukan huruf jar. Kalau ini mau tidak ditampilkan di sini, berarti khofat di sini bisa dijerkan karena idhofah atau karena tawabi. Karena memang yang A ini sudah ada di nomor 3. Kalau tidak mau disebutkan. Khofat di sini karena memang masuknya huruf jar ini sudah ada, berarti yang maksud di sini lebih fokus kepada khofat di jar ini adalah karena dia susunan idhofah atau karena dia menjadi tabi i'rabnya ikut kepada sebelumnya. Entah nanti menjadi naat, atof ataupun badal gitu. Gimana sih? Bisa dipahami? Ya Masih Ustaz. bingung? Ya Ustaz bisa. Nanti kalau Oke. penjelasan idhofah itu kan di materi selanjutnya Ustaz. Oke, nanti kita bahas itu apa itu apa. Nah, misal kita sekarang kita menentukan kalimat isim dulu, kalimat isim. Ini kan sudah materinya kita langsung menentukan. Misal. Kita praktek di Al-Quran. Nah, ini. Dari sini, yang paling atas nomor 1. Yang nomor 1 silahkan. Agus Halilintar, sebutkan mana saja isimnya. Yang nomor 1, sebutkan mana saja isimnya. Ada Agus Halilintar? Nggak ada. Atau perwakilan yang lain siapa yang mau jawab? Izin Izin Ustaz. Ustaz. Ya, silakan. Silakan, tafadhol. Siapa? Coba yang nomor 1 sebutkan Ya, mana saja isimnya. Monggo. Izin Ustaz. Saya Lili Ustaz. Ya, silahkan. Uti. Yang ajuzun, Ajuzun, kemudian ajibun, ajibun, kemudian syai'un, syai'un. Sudah, nggak ada lagi? sudah. Syekhon Ustaz. ada Ustaz. Syekhan. Apa lagi? Ana. Nah, sebenarnya ini lagi ya, cuma ini nggak masuk ke, Wa ana Ustaz. cuma tadi nggak masuk di apa namanya di tanda-tanda karena kalau yang isim mabni itu memang nggak masuk di tanda-tanda kalimat isim. Contoh adalah ana, ini Ya, juga termasuk isim ya karena isim domir. Kemudian ya hada wahada ini juga juga Ustaz. dikatakan isim karena ini adalah isim isyarah. Karena ini Isim isyarah. termasuk karena ini adalah termasuk isim-isim yang eh mabni sehingga tidak Mabni. masuk di tanda-tanda yang barusan itu. As-samawat kalimat apa? Dijawab sudah bersama-sama siapa yang mau jawab? As-samawat kalimat Isim. Kelima isim. isim Ustaz. Karena Isim Ustaz. ada al ya. Ada Dia al. Kemudian minas sama'i kalimat
Isim. Isim. Ustaz. Karena kenapa? Karena didahului Didahului jar. huruf jar dan Min, kemudian al-ma'an kalimat apa? Isim Ustaz. Isim. Isim karena tanwin Ustaz. Isim. Tanwin. Haddata Tanwin. bahjatin. Data kalimat apa? Data mana Ustaz? Data Isim. bahjatin kalimat Isim Isim. Isim dia Ustaz. kenapa idofa. kalimat isim? Itu isim Ustaz. Kenapa kalimat isim? Karena Jar. idofa. Karena idofa, karena ini susunan idofa. Kemudian ilahun kalimat apa? Isim Isim. Ustaz. Isim Kalimat isim karena karena kenapa? tanwin Ustaz. Karena ada Tanwin, tanwin Ustaz. Allahi kalimat. Isim. Ustaz. Karena kenapa? Karena ia kasroh pada tanda kasroh. Karena ada Idofa, al. Ustaz. Karena ada al ya. Ada Kemudian dan juga karena ini juga menjadi mudhof ilaih idofa. nanti. Dokile. Nah itu gampang lah. Kalau isim itu gampang semuanya ada tandanya. Nanti yang tidak selalu ada tandanya adalah kalimat fi'il. Meskipun nanti akan disebutkan apa saja tanda-tandanya kalimat fi'il, tapi kenyataannya ketika praktek itu jarang sekali tandanya ada. Ya, Ustaz. Kalau kalimat isim, ini semuanya pasti ada nanti. Tapi ketika di pembahasan fi'il memang ada 6, ini ada 6 tanda yang disebutkan di sini. Tapi ketika kita praktekkan baik di Al-Qur'annya seperti yang tadi itu di Al-Qur'an ataupun di kitab, nanti malah banyak tidak ada tanda-tandanya. Sehingga untuk menentukan fi'il itu lebih sedikit sulit daripada menentukan kalimat isim. Baik, kita ini lanjutkan besok malam kepada tandanya fi'il. Karena saya di jam 20 itu ada jadwal. Kita tutup dulu nanti ya untuk pertanyaannya. Seperti hanya pertanyaan-pertanyaan. Kita nggak nunggu akhir seperti ini. Jadi dijelasin, bingung, ada yang bingung langsung tanya seperti ini. Langsung bingung, tanya, langsung bingung, tanya gitu. Tidak menunggu Nah, di Ustaz. akhir sesi seperti ini. Baik, kita tutup dulu. Kita ketemu besok lagi di jam 19.00. Mudah-mudahan manfaat barokah. Amin Allahumma. Al-Fatihah.